Welcome to Osan Film bersama gue, Petri. Akibat meningkatnya kasus COVID-19 pada Juni hingga Juli lalu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali menutup bioskop. Ada kabar baik buat kalian yang udah rindu untuk nonton di bioskop. Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya mengumumkan bahwa bioskop diizinkan untuk kembali beroperasi. Selama bioskop ditutup dari akhir Juni lalu, banyak film Hollywood yang sebenarnya udah tayang di negara lain, tapi belum ditayangkan di Indonesia. Dan kali ini, Kincir akan merekomendasikan film yang wajib kalian tonton di bioskop. Yang pertama, Black Widow. Black Widow menjadi film Marvel Cinematic Universe yang dirilis di 2021 dan menjadi pembuka MCU fase 4. Sayangnya, bioskop Indonesia harus ditutup hanya beberapa hari sebelum penayangan Black Widow. Kalian bisa melihat apa yang terjadi dengan Natasha Romanoff setelah kejadian di Captain America Civil War tahun 2016. Yang kedua, Hitman's Wife Bodyguard. Seharusnya tayang di bioskop pada awal penutupan bioskop Indonesia. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson ini merupakan sequelnya The Hitman's Bodyguard tahun 2017. Selain kedua aktor tersebut, film ini juga dimeriahkan oleh Salman Hayek yang berperan sebagai istri dari karakternya Jackson. Nah, yang ketiga nih, ada Space Jam: A New Legacy. Kalian yang menghabiskan masa kecil di akhir 1990-an hingga awal 2000-an mungkin gak asing nih dengan film Space Jam tahun 1996. Pada Juli lalu, Warner Bros. Akhirnya merilis sequelnya yang diberi judul Space Jam: A New Legacy. Kalau film pertamanya menampilkan Michael Jordan sebagai pemeran utama, sequelnya menampilkan atlet bola basket yang berbeda, yaitu LeBron James. Film yang keempat ada Snake Eyes. Paramount Pictures meribut film G.I. Joe dengan merilis Snake Eyes pada Juli lalu. Di film ini, karakter Snake Eyes diperankan oleh Henry Golding. Salah satu aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais menjadi salah satu bintang di film ini dengan memerankan karakter bernama Heartmaster. Nah, yang kelima nih ada Jungle Cruise. Film yang diadaptasi dari salah satu wahana permainan di Disneyland ini bercerita tentang seorang kapten dengan kapal kecilnya yang membawa seorang ilmuwan melewati hutan untuk mencari Tree of Life. Jungle Cruise juga dibintangi oleh Edgar Ramirez, Jack Whitehall, dan Jesse Plemons. Nah, yang keenam nih, The Suicide Squad. Film yang disutradarai oleh James Gunn ini merupakan standalone sequelnya Suicide Squad tahun 2016. Selain Harley Quinn, The Suicide Squad menampilkan banyak karakter DC yang belum pernah muncul di film-film DC sebelumnya. Yang ketujuh, Free Guy. Di film ini, Reynolds berperan sebagai Guy, seorang non-playable character atau NPC di sebuah game yang bekerja sebagai teller bank. Setelah lama menjadi NPC, Guy kemudian menjadi pahlawan demi menyelamatkan teman-temannya yang ingin dihapus dari game. Selanjutnya, film ke-8 ada Don't Breathe 2. Film yang disutradarai oleh Rodo Sayegwes ini berlatar waktu 8 tahun setelah film pertamanya. Stephen Lang yang menjadi pemeran utama di film ini bakal kembali memerankan Blind Man di film keduanya. Next, selanjutnya ada Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Film yang baru dirilis pada 3 September lalu ini menjadi debut superhero Asia Shang-Chi di MCU. Masih inget gak dengan Mandarin palsu di Iron Man 3? Kalian bakal menemukan Mandarin yang sesungguhnya lewat film ini loh. Next, selanjutnya ada film Malignant. Nah, buat penggemar film horor pastinya gak asing dengan sutradara yang dikenal sebagai spesialis film horor, yaitu James Wan. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang mendapatkan berbagai penglihatan tentang pembunuhan orang yang ternyata kejadian tersebut memang terjadi di dunia nyata. Itu dia deretan film-film yang wajib kalian tonton setelah bukanya bioskop. Kira-kira kalian mau nonton film yang mana nih? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang film dan game. Kalian bisa langsung cek website-nya aja ya. Cukup sekian nonton film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!